Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bian Maisa Bian Nazwa, mewakili dari kelompok 1. Di video ini, saya akan membahas tentang proses sosial dan interaksi sosial. Sebelum membahas tentang interaksi sosial dan proses sosial lebih jauh, tentunya kita juga harus mengetahui dulu apa itu interaksi sosial dan proses sosial. Pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang bersifat dinamis. Artinya, interaksi tersebut berlangsung selama seumur hidup, selama manusia tinggal bersama masyarakat. Sedangkan, untuk proses sosial adalah serangkaian perubahan yang terjadi akibat interaksi sosial. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah definisi atau pengertian dari interaksi sosial dan proses sosial secara umum. Sekarang, mari kita lihat pendapat para ahli terkait dengan interaksi sosial dan proses sosial. Yang pertama, ada pendapat dari Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin berpendapat bahwa proses-proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang, perorangan, dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada menurut ahli dari Indonesia yaitu Surjono Sukanto. Surjono Sukanto berpendapat bahwa proses sosial adalah serangkaian perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat interaksi sosial. Sementara interaksi sosial adalah komunikasi dan pertukaran antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari interaksi sosial dan proses sosial secara umum maupun menurut para ahli, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Lalu sekarang ada dua syarat utama agar interaksi sosial dapat terjadi. Yang pertama, ada kontak sosial, dan yang kedua ada komunikasi. Kita akan membahas keduanya satu persatu. Nah, yang pertama, syarat dari interaksi sosial itu adalah kontak, adanya kontak. Ya, kontak itu dibagi menjadi dua, ada kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang terjadi secara langsung. Contohnya, seperti misalnya di jalan nih ya, kalian itu sedang jalan, ketemu sama teman kalian. Nah, biasanya kan itu saling menyapa gitu. Itu udah terjadi kontak sosial secara primer, dalam jenis primer gitu. Nah, biasanya setelah ada saling menyapa itu kan ada percakapan dengan gitu. Itu juga termasuk kontak juga. Nah, jenis yang kedua adalah kontak sekunder. Kontak sekunder itu adalah kontak yang terjadi secara tidak langsung. Seperti contohnya, zaman sekarang mah kan lagi musim ya, kayak video call bareng ayang gitu. Nah, itu termasuk kontak sosial sekunder. Jadi secara tidak langsung gitu. Misalnya kayak saat ini saya menerangkan tentang interaksi sosial ini di video dan kalian menontonnya, itu termasuk kontak sosial jenis sekunder. Nah, lalu syarat yang kedua dari interaksi sosial itu adanya komunikasi. Komunikasi adalah respon atau tanggapan dari seseorang terhadap tindakan dari orang lain. Biasanya komunikasi sosial itu terjadi setelah adanya kontak sosial. Namun perlu diingat, tidak semua kontak sosial itu berujung pada komunikasi. Contohnya seperti misalnya ya, kita bertemu dengan teman atau berpapasan di jalan gitu. Kita menyapanya, tapi si orang yang disapa itu tidak menyapa balik. Itu adalah salah satu contoh di mana kontak sosial tidak berlanjut pada tahap komunikasi. Sedangkan bila si seseorang yang disapa oleh kita itu menyapa balik, itu telah masuk pada tahap komunikasi. Nah, jika salah satu syarat dari interaksi sosial itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai interaksi sosial. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada dua, teman-teman. Ada asosiatif dan juga disosiatif.
Pertama, kita akan membahas tentang asosiatif terlebih dahulu. Asosiatif adalah jenis interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau mengarah pada hal yang positif. Asosiatif juga ada klasifikasinya. Yang pertama, ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama itu adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama juga ada bentuk-bentuknya. Yang pertama, ada koalisi, yaitu usaha atau kerjasama antara dua atau lebih organisasi politik. Yang kedua, bentuk dari kerjasama yaitu ada kooptasi. Kooptasi adalah kerjasama dalam menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi. Yang ketiga, ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu adalah pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Lalu yang terakhir, bentuk-bentuk kerjasama itu ada patungan. Patungan itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk meraih keuntungan di bidang ekonomi. Ya. Lalu bentuk interaksi sosial yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah usaha antara individu dan kelompok untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik. Nah, bentuk-bentuk dari akomodasi itu ada beberapa. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama, ada kompromi. Kompromi adalah persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Lalu yang kedua, ada toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Lalu yang ketiga, ada arbitrasi. Adanya pihak ketiga yang berwajib untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan dari satu pihak, di mana satu pihak lainnya berada dalam keadaan yang lemah, sedangkan pihak yang satunya lagi adalah pihak yang berkuasa. Seperti contohnya nih, ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir ya, itu kan Jepang dipaksa menyerah oleh sekutu. Nah, itu disebut juga sebagai akomodasi dalam bentuk koersi. Lalu yang ketiga, ada konsiliasi. Konsiliasi adalah mempertemukan pihak yang berselisih melalui lembaga peradilan, lembaga sosial gitu. Lalu ada adjudikasi. Adanya peradilan atau meja hijau. Lalu yang terakhir ada stalemate. Stalemate adalah kekuatan yang seimbang antara kedua belah pihak. Contoh dari stalemate adalah ketika konflik di Korea Utara dan Korea Selatan. Keduanya itu sepakat untuk mengakhiri perang karena ya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu. Lalu sekarang kita akan membahas tentang bentuk interaksi sosial yang kedua, itu adalah disosiatif. Disosiatif adalah suatu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan atau ke arah yang negatif. Disosiatif diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adanya persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan untuk meraih keuntungan melalui bidang-bidang kemanusiaan tertentu. Yang kedua, ada konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial yang secara sadar atau tidak sadar menentang pihak lain, disertai ancaman atau kekerasan untuk mencapai keinginan atau tujuannya sendiri. Lalu yang terakhir ada kontravensi. Kontravensi adalah usaha untuk menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain dengan cara ya gangguan, fitnah, provokasi atau intimidasi. Setelah kita mengetahui bentuk sosial, sekarang saya akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu dibagi menjadi beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah kecenderungan seseorang untuk meniru pihak lainnya. Sisi positif dari imitasi adalah apabila si orang itu meniru perilaku atau tindakan orang lain yang dianggapnya positif atau diinginkan, ini dapat mendorong interaksi sosial saat seseorang mencoba meniru atau belajar dari yang lain.
Lalu yang kedua, ada identifikasi. Identifikasi terjadi ketika seseorang mencoba menjadi seperti orang atau kelompok tertentu yang dianggapnya sebagai contoh atau panutan. Ini mendorong interaksi untuk belajar dan mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang serupa. Lalu yang ketiga ada sugesti. Sugesti, orang-orang sering dipengaruhi oleh saran atau pengaruh dari orang lain yang dianggapnya berwibawa atau memiliki pengetahuan yang lebih baik. Lalu yang keempat yang keempat ada motivasi. Motivasi atau keinginan untuk mencapai sesuatu dapat mendorong individu itu untuk berinteraksi dengan orang lain yang dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kelima ada simpati. Simpati itu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada orang lainnya. Kurang lebih karakteristik dari interaksi sosial faktor pendorong dari interaksi sosial itu kurang lebih seperti itu. Sekarang ada manfaat dari interaksi sosial. Manfaat dari interaksi sosial itu agar dapat mengamati, memperhatikan, dan mempelajari banyak masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, bentuk interaksi sosial antara suku, antara agama, antara kelompok minoritas atau kelompok mayoritas, dan kelompok kepentingan dengan segala akibat-akibatnya. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Nah, setelah saya menjelaskan panjang lebar dari tadi akhirnya kita mencapai tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan dari interaksi sosial itu, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dimanapun kita berada, tujuannya untuk menjalin hubungan pertemanan yang baik, bahkan hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, semua orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik, selama ia selalu terus mengasah kemampuan atau skillnya itu. Kurang lebih cukup segitu penjelasan dari saya mengenai interaksi sosial. Saya, Bian Maisa Bian Nazwa, mewakili dari kelompok 1, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.